Rencana usaha adalah dokumen yang menguraikan tujuan, strategi, dan rencana operasional suatu bisnis. Rencana usaha itu mencakup analisis pasar, keuangan, dan rencana tindakan untuk mencapai kesuksesan bisnis. Alasannya untuk mencari dana atau modal usaha, dan alat komunikasi untuk menarik minat dan perhatian untuk pemasok, konsumen, pelanggan dana, dan membuat entrepreneur dapat mengetahui langkah praktis untuk persaingan, promosi sehingga lebih efektif. Tujuan rencana usaha terkait dengan menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam usaha baru, dan mengatur dan membentuk kerjasama dengan pihak-pihak lain. Dan rencana usaha juga dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerjasama. Rencana usaha juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Rencana usaha bertujuan untuk menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Tahapan penyusunan rencana usaha. Yang pertama ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan bertujuan untuk melakukan penilaian aspek peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan atau yang dikenal dengan istilah analisis SWOT. Analisis yang digunakan meliputi analisis lingkungan eksternal, makro dan mikro, serta analisis lingkungan internal. Yang kedua, formulasi strategi. Formulasi strategi berkaitan dengan menyusun rumusan strategi yang akan diterapkan. Level pada tahap ini meliputi level corporate level, strategi business level, dan strategi functional level. Formulasi ini tersusun secara sistematis: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kelayakan program. Selanjutnya, implementasi strategi. Tahapan ini dilakukan setelah strategi dirumuskan. Tahapan ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu power dan leadership, standar operation procedure, organizational culture, dan human resources dan budget. Dan selanjutnya ada pengendalian dan evaluasi. Perangkat untuk melakukan pengendalian evaluasi terdiri dari atas aspek keuangan dan pemasaran. Outline rencana usaha. Ada halaman depan. Pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat perusahaan, nama orang atau pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan nomor telepon. Daftar isi. Ada pada bagian ini dicantumkan secara rinci daftar isi dan penomoran halamannya. Penjelasan tentang perusahaan. Pada bagian ini diuraikan strategi perusahaan dan tim manajemen yang mengelola usaha. Pemasaran. Pada bagian ini diuraikan pasar yang dituju, seberapa besar potensi pasar, dan berbagai strategi serta ramalan-ramalan tentang target konsumen di masa yang akan datang. Outline rencana usaha sebagai berikut. Ada pemasaran. Pada bagian ini diuraikan pada yang dituju, seberapa besar potensi pasar, dan berbagai strategi serta ramalan-ramalan tentang target konsumen di masa yang akan datang. Kedua, barang dan jasa yang dihasilkan. Pada bagian ini diuraikan tentang kualitas, kuantitas, kegunaan, dan keistimewaan barang atau produk yang dihasilkan dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, usaha meningkatkan penjualan. Pada bagian ini diuraikan tentang berbagai teknik promosi yang akan digunakan, tenaga penjual yang digunakan, atau perwakilan penjualan yang perlu diangkat. Yang keempat ada permodalan. Pada bagian ini diuraikan rencana permodalan dan proyeksi permodalan, neraca pendahuluan, aliran kas, dan pendapatan. Yang kelima, appendix. Pada bagian ini dilampirkan berbagai keterangan yang diperlukan untuk melengkapi rencana usaha, misalnya akte pendirian perusahaan, sertifikat tanah, dan sebagainya. Dari beberapa outline rencana usaha yang dipaparkan, dapat dilihat bahwa dalam sebuah rencana usaha memuat nama perusahaan,
lokasi, komoditi atau produk yang akan diusahakan, konsumen yang dituju, pasar yang akan dimasuki, partner yang akan diajak kerjasama, personil atau pengelola usaha, permodalan, maintenance atau peralatan, dan promosi. Kesalahan rencana usaha. Pertama, ada tujuan yang tidak realistis. Kedua, kegagalan mengantisipasi jalan buntu. Yang ketiga, tidak ada komitmen dan dedikasi. Yang keempat, kekurangan pengalaman bisnis dan teknis. Yang kelima, tidak terdapat segmen pasar. Contoh rencana usaha. Contoh rencana usaha yang dipaparkan berikut ini diadopsi dari Padiati dan Purwana. Konsep usaha yang dipaparkan terkait dengan usaha home industry, yaitu produksi kue. Paparan rencana produksi kue sebagai berikut. Pertama, dasar pemilihan utama usaha. Produk utama dan unggulan adalah produk. Kue ini dipilih dengan beberapa pertimbangan antara lain. Masih belum banyak diusahakan oleh masyarakat. Penggemarnya umumnya menengah ke atas karena kue ini memerlukan bahan-bahan berkualitas dan jumlahnya banyak. Tidak memerlukan peralatan yang banyak sehingga dapat menekan investasi awal. Dapat dijual dengan harga tinggi. Paham dan terampil dalam membuat kue ini. Memiliki standar resep yang baik. Yang kedua, nama usaha. Untuk pembelian nama toko dipilih Project House. Pembelian nama tersebut dengan pertimbangan yaitu produk utama, unggulan, dan ikon dari toko ini. Diberikan tambahan host karena diharapkan jenis kue ini yang paling banyak diproduksi dan dibeli masyarakat. Pertimbangan lain, namanya cukup pendek, sederhana, berhubungan dengan produk yang dijual, enak dibaca, mudah diingat, dan dapat diterima di semua zaman. Seandainya pelanggan ekspatriat atau orang asing dapat mudah membaca dan mengerti tentang produknya. Ketiga, lokasi usaha. Untuk tahap awal, toko ini melayani pemesanan melalui telepon dan email, dan tempat produksi adalah di rumah. Kue yang telah dipesan dapat diambil langsung oleh konsumen atau diantar. Pertimbang untuk tidak membuka toko pada tahap awal karena lokasi toko yang baik adalah strategis, di tepi jalan utama dan bukan di dalam kompleks tertutup. Pilihan lokasi yang demikian diperlukan dana yang cukup mahal untuk investasinya. Seandainya membeli lokasi diganti dengan sewa, juga masih memiliki risiko besar. Ingat, tahap awal adalah proses mencari pelanggan. 4. Tujuan produksi project. Dalam setiap usaha harus memiliki tujuan, agar dalam melangkah mempunyai arah tindakan yang tepat. Tujuan dalam produksi kue ini adalah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas yang suka dengan project dengan kualitas setara yang diproduksi oleh hotel berbintang dan toko-toko kue terkemuka, tetapi harga yang lebih murah. Kelima, daftar kue yang akan diproduksi. Kue yang diproduksi oleh Project House ditawarkan secara bertahap, yaitu tahap awal, tahap kedua, dan tahap lanjutan. Tahap awal hanya satu jenis kue, tetapi menggunakan dua teknik berbeda. Tahap kedua ditambahkan dengan satu atau dua macam kue, dan tahap lanjutan dengan jumlah kue ditambah 3-8 macam. 6. Kekuatan dan kelemahan usaha. Kekuatan usaha masih jarang diproduksi dan dijual ke masyarakat. Formula resep memiliki kekhasan sendiri. Harga lebih murah dibandingkan dengan toko kue terkenal dan yang ada di hotel. Lokasi tempat produksi berada di lingkungan wilayah yang mudah dijangkau. Jenis kue awet dan tidak memerlukan tempat atau ruang khusus untuk menyimpan. Banyak disukai oleh kelompok ekonomi menengah ke atas sehingga mengutamakan kualitas dan harga mengikuti kualitas yang diproduksi. Kelemahan usahanya, ada lokasi penjualan tidak berada di daerah bisnis, tetapi dalam kompleks perumahan. Produk ini sebelumnya dijual di toko-toko terkenal dan hotel berbintang, sehingga brand image mudah terbentuk. Pembeli membayar dengan uang cash, tidak atau belum dapat membayar dengan kredit card atau debit. Interior tempat produksi sederhana, belum seperti toko kue terkenal. Yang ketujuh, analisis persaingan. Produksi project merupakan kue yang diproduksi masih terbatas, bukan seperti halnya brownies, breakfast, malen. Produk ini dibuat oleh usaha kue di hotel berbintang serta toko-toko kue yang cukup mahal harganya. Pembelinya adalah yang berpenghasilan menengah ke atas. Ingat, kue ini dibuat dari bahan-bahan berkualitas, maka harga kue jualnya juga menjadi cukup tinggi. Yang kedelapan, aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran terdapat uraian produk,
sasaran, rencana promosi, dan penentuan harga. Untuk uraian produk, kue cek adalah kue dengan bahan dasar cek, yaitu adonan yang dibuat dengan bahan dasar telur, lemak, gula, dan tepung terigu, dan komposisi yang berimbing. Dan untuk pengemasan kue ini adalah dibagi alas kue dari kayu dibungkus kertas aluminium, kertas Dowles, dan dimasukkan dalam dua kue yang khusus didesain dengan nama Check House, dilengkapi dengan alamat dan nomor telepon. Dan untuk sasaran untuk memasarkan kue ini, maka sasaran awal adalah perkantoran yang ada, baik swasta maupun usaha milik negara maupun pegawai negeri sipil. Rencana promosi, strategi promosi memegang peranan penting untuk merebut pasar yang telah dilakukan sebelumnya oleh toko kue tanaman dan toko kue New Hotel. Selanjutnya, perencanaan distribusi produk dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui marketer yang sudah ditunjuk dan pemasaran langsung berhubungan. Selanjutnya, penentuan harga. Untuk menentukan jumlah harga, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan, yaitu jenis perhitungan harga jual yang dipilih, berupa biaya bahan produksi langsung dan tidak langsung, biasanya keuntungan diharapkan, dan lain-lainnya. Selanjutnya terdapat aspek manajemen dan aspek keuangan serta aspek hukum dan perpajakan.